Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan martir Korea. Peringatan kedua orang kudus ini menunjukkan penghormatan gereja terhadap semangat iman umat Katolik Korea yang tiada taranya. Sebenarnya gereja di Korea didirikan oleh seorang rasul awam yang pada tahun 1784 pulang dari Beijing, tempat di mana ia dibaptis. Baru 50 tahun kemudian, beberapa imam misionaris Prancis diam-diam masuk Korea untuk melayani jemaat-jemaat Katolik yang sampai saat itu dikembangkan oleh pemuka-pemuka awam. Yang mengesankan adalah bahwa iman Katolik yang ditanamkan oleh rasul-rasul awam itu sungguh berakar dalam hati umat. Pria, wanita, orang tua, dan anak-anak pun disiksa, bahkan dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Antara tahun 1836 dan 1867, tidak kurang dari 103 warga gereja yang masih begitu muda mati sebagai martir. Di antara mereka, secara khusus disebut Pastor Andreas Kim Taegon, imam pribumi Korea yang pertama, dan Bapak Paulus Chong Hasang, seorang rasul awam yang tanpa mengenal lelah menjadi katekis dan pelayan umat. Sejarah gereja di Korea ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja pada dasarnya tidak hanya melulu tergantung pada para uskup dan imam, melainkan dari keyakinan dan semangat iman yang dihayati oleh seluruh umat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 21 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 13. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum,
orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Kau saudaraku, bila kau melakukan kehendak Bapa-Ku." Ada keprihatinan dan kecemasan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Masih ditemukan pihak-pihak tertentu yang mau membawa isu identitas sebagai alat untuk memenangkan pesta demokrasi nanti. Isu agama masih dipakai oleh beberapa oknum yang merasa bahwa mereka akan mampu meraup kemenangan dengan cara mengangkat sentimen agama. Hanya masyarakat yang bodoh dan tidak terdidik yang akan bisa dibodohi dan dicekoki dengan isu identitas ini. Dan inilah realitas dan kondisi penghayatan keagamaan masyarakat Indonesia meskipun kita sudah merdeka lebih dari 75 tahun. Konflik dan isu yang muncul masih seputar isu agama, soal penistaan, dan pelarangan pendirian tempat ibadat. Masih sebegitu dangkalkah iman masyarakat kita? Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menjadi sebuah jawaban yang patut untuk kita renungkan. Yesus dengan tegas mengatakan, siapakah saudaranya, siapakah ibunya. Mereka yang melakukan kehendak Bapanya itulah yang menjadi saudara dan saudarinya. Pernyataan iman ini sangat dalam maknanya untuk kita semua. Jangan pernah kita merasa sebagai saudara Tuhan atau muridnya atau pengikutnya kalau kita belum menjadi pelaku firman. Apalagi jangan sekali-kali merasa menjadi pembela Tuhan
dan merasa punya kewajiban untuk membela Tuhan kalau hidup kita belum menjadi cerminan kehendak Tuhan. Menjadi sangat memprihatinkan ketika di bumi pertiwi ini ada sekelompok orang yang merasa dirinya sebagai pembela Tuhan sehingga punya hak untuk mempersekusi atau menteror pihak lain yang dianggapnya tidak sepaham dengan kelompoknya atau dianggapnya menista agama. Mereka sangka merekalah yang punya kerajaan surga. Bacaan Injil hari ini mengundang kita semua tanpa terkecuali agama apapun untuk kembali menghayati agama dan nilai-nilainya secara benar. Anda semua adalah saudara dan saudari Tuhan jikalau Anda menjadi pelaku firman, yakni membawa kasih-Nya meraja di kehidupan nyata. Semoga demikian. Amin.